Shalom, Shalom. jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau ibadah pada hari ini kita masih bisa datang lagi kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di saat-saat seperti ini, ada banyak orang butuh akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan sedang mencari hati hamba yang mau melayani sekitarnya. Mari setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau menjadi alatnya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang lagi kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menjadi hamba-Mu yang setia, yang mau menurut apa yang Engkau katakan pada kami Tuhan. Kalau setiap kami sudah ditebus menjadi anak-anak-Mu Tuhan, mari pakai kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi kita. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikannya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, terima kasih Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima,
Engkau berarti bagi kami. Oh Yesus, kami mau menjadi hamba-Mu yang setia melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pakai setiap kami menjadi hamba-Mu Tuhan. Dalam saat-saat yang dibutuhkan ini, kami boleh menolong orang lain, kami boleh mendoakan orang lain yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mau jadi hamba-Mu yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya hari ini kita selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Boleh bertepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bayang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki boleh melompat saudara. Amin. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na
Saudara boleh bertepuk tangan bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Berapa banyak di sini mau katakan Tuhan Yesus baik? Angkat jempolmu. Haleluya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik Yesus. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, biar Engkau selalu ada pada kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh ada pada kami Tuhan, dan kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, nyata dalam sepanjang hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layak
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, mari sembah. Haleluya, sembah Tuhan. Kau layak Tuhan, layak disembah, dipuji, ditinggikan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hadirat-Mu boleh kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Kami tahu selagi kami menyembah Engkau, berkat-Mu atas kami turun. Baik berkat penyertaan Tuhan, baik yang lemah dikuatkan, yang sakit pun disembuhkan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati pembicara yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dan kami luaskan hati kami untuk mendengarkan dan pengertian dari kami untuk menangkap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa berbakti, biarpun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita diberi kesempatan untuk tetap berbakti. Kita berdoa supaya keadaan bisa cepat pulih, sehingga kita bisa berbakti bersama-sama. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah menembus badai. Menembus badai. Ini tertulis di dalam Kisah 27 ayat 1 sampai 44. Demikian yang bisa saya ceritakan. Pada waktu itu Rasul Paulus itu sedang melakukan perjalanan. Dia sebagai tawanan harus dibawa menuju ke kota Roma. Dimulai pelayaran itu di kota Kaisarea, terus ke Sidon, terus kemudian ke Mira, dan kemudian dilanjutkan ke Pulau Kreta. Nah, kemudian dari situ pelayaran dilanjutkan lagi dan kemudian sampai ke Pulau Malta. Di sini kita lihat hanya seperti garis lurus saja, saudara. Tetapi kita melalui cerita firman Tuhan dalam Kisah 27 ini bukan garis lurus, saudara. Tapi di sini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu ada badai yang begitu besar. Dan kemudian mereka terdampar di Pulau Malta. Dan ketika sudah sampai Pulau Malta,
mereka meneruskan perjalanannya lagi menuju sampai ke kota Roma. Inilah garis besar perjalanan Paulus menuju ke kota Roma. Dia ditawan sebagai tawanan karena memberitakan Injil. Kita lihat kisahnya demikian. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi, bertiup dan kemudian perahu mulai berjalan. Semua orang menyangka bahwa maksud mereka pasti sampai kepada tujuan. Ya, kemudian mereka membongkar jangkar atau sahu dan kemudian mereka berlayar menyusuri pantai Kreta. Tapi tidak lama kemudian apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba turun angin ribut yang dahsyat, yaitu angin timur laut, saudara. Dan kemudian ombak begitu besar menerjang kapal tersebut. Kapal itu dilanda dan kemudian tidak bisa tahan. Dan kapal terombang-ambing, ombak begitu besar, angin begitu kencang, saudara. Luar biasa. Dan kemudian mereka menyerah saja. Dan akhirnya mereka membiarkan kapal itu terombang-ambing. Mereka juga berusaha bagaimana caranya jangan sampai tenggelam. Lalu mereka pasang alat-alat, mereka lilit dengan tali, mereka takut kalau kapal ini sampai terdampar. Dan kemudian mereka turunkan layar dan mereka membiarkan kapal itu terapung-apung. Kapal itu sangat hebat, diombang-ambingkan, air banyak yang masuk, mereka keluarkan lagi, saudara ya. Awan begitu gelap, angin begitu kencang, ombak begitu besar, saudara ya. Itu begitu goncangan yang keras di dalam kapal tersebut, saudara. Oleh karena itu mereka takut tenggelam. Karena itu besoknya mereka membuang muatan-muatan kapal itu dibuang ke laut, saudara. Ya, karena kapal ini banyak membawa gandum dari Mesir menuju ke kota Roma, saudara. Akhirnya dibuang semuanya. Dan tidak cukup itu. Pada hari yang ketiga, mereka juga buang apa? Alat-alat kapal, katrol, tali, besi-besi semua. Padahal ini peralatan kapal. Ini dibuang oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka benar-benar putus asa. Setelah beberapa hari lamanya mereka tidak melihat matahari. Ya, begitu gelap. Bintang pun juga tidak ada, saudara. Angin badai itu begitu besar dan mengancam sehingga kapal itu hampir tenggelam, saudara. Kemudian Paulus menguatkan orang-orang, teman-temannya semua yang ada di kapal itu supaya hati mereka menjadi kuat, saudara. Paulus mengatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kemudian lewat 2 minggu, malam ke-14, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kemudian anak buah kapal merasa, karena mereka pengalaman, saudara, mereka merasa bahwa kapal ini hampir dekat dengan pulau, tapi mereka tidak melihat, karena begitu gelap, jarak pandangnya sangat dekat sekali. Karena itu mereka coba ukur, mereka coba ukur dalamnya laut. Ketika mereka mengukur pertama kali, itu diukur, ternyata 20 depa. 20 depa itu kira-kira 40 meter kedalaman laut tersebut. Dan kemudian mereka melaju lagi, diukur lagi, ternyata 15 depa. Jadi kira-kira 30 meter. Jadi pada waktu pengukuran pertama 40 meter dalamnya laut. Lewat jalan sedikit 30 meter. Wah, ini berarti sebentar lagi ketemu dengan pulau. Padahal mereka tidak lihat apa-apa, saudara. Karena mereka takut kapal itu terkandas di salah satu batu karang. Akhirnya mereka buang jangkar-jangkar. Ada 4 sahu mereka buang dan kemudian apa? Kapal mulai berhenti, saudara. Karena kalau tidak, kapal akan melaju dengan kencang, akan menabrak pulau tersebut, saudara. Dan ketika kapal itu sudah berhenti, saudara, Paulus menasihati lagi orang-orang yang ada di situ. Dikuatkan, orang-orang yang begitu takut, begitu lelah, capek, sudah putus asa. Paulus menguatkan mereka. Paulus mengatakan, karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mengajak
untuk mereka sama-sama makan. Mereka memecahkan roti, mereka mengucap syukur, karena sebentar lagi mereka akan ketemu dengan pulau, saudara. Kemudian hati mereka kuat, roh mereka kuat, tubuh mereka juga kuat, saudara. Kemudian ketika hari mulai siang, mulai kelihatan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mereka samar-samar melihat ada teluk, ada suatu teluk, saudara. Itu daratan. Walaupun mereka tidak tahu ini daratan apa. Akhirnya mereka putuskan, oke, kita damparkan perahu ini atau kapal ini menuju ke pulau tersebut. Akhirnya tali-tali sahu ya dilepas semuanya, mereka potong langsung, jadi mereka tidak angkat jangkar tersebut, mereka potong dan mereka tinggalkan di dasar laut, saudara. Dan kemudian mereka mulai mengulur itu, tali kemudi, dan kemudian mereka pasang layar-layar supaya bisa jalan lagi kapal tersebut, saudara. Dan kemudian kapal mulai jalan menuju ke pulau tersebut, saudara. Dan ketika melaju, apa yang terjadi, saudara? Kapal itu menabrak busung pasir, saudara. Dan dengan cepat akhirnya tertancap, akhirnya tidak bisa jalan lagi kapal tersebut, saudara. Karena sudah menancap ke busung pasir pantai tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ombak yang dari belakang, saudara, bergulung-gulung dengan besar, itu menabrak, menghantam buritan atau belakang kapal. Dihantam dan kemudian hancur kapal tersebut, saudara. Dan kemudian perwira yang memimpin tawanan tersebut, saudara, ada banyak tawanan yang ikut dalam tersebut, saudara. Kemudian perwira memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang untuk terjun dahulu, saudara. Dan mereka bisa berenang dan kemudian mereka bisa ke daratan. Karena daratan sudah tidak jauh lagi. Sedangkan yang tidak bisa berenang, saudara, itu menyusul dan mereka menggunakan kayu-kayu, balok-balok, papan-papan, pecahan kapal, saudara. Mereka kemudian berenang sampai menuju ke daratan. Demikianlah mereka semua selamat. Ya, tidak ada yang mati, saudara. Akhirnya mereka sampai ke daratan. Ternyata pulau itu namanya adalah Pulau Malta. Demikianlah kisah yang ada di dalam Kisah Para Rasul 27 ini, saudara. Menembus badai. Ada beberapa pokok yang akan kita bahas, saudara. Ada 7 pokok. Pokok yang pertama adalah hidup tanpa badai. Pokok yang pertama adalah hidup tanpa badai. Seperti pada awalnya, wah enak sekali. Ada angin sepoi-sepoi bertiup, kapal melaju, dan mereka semua menyangka, wah pasti on time, sesuai schedule, semua jalan lancar. Wah mereka senang sekali, saudara, karena angin bersahabat, saudara. Hidup tanpa badai. Memang semua orang, saudara, mengharapkan demikian, hidup tanpa masalah. Saya pun juga mengharapkan hidup tanpa masalah, saudara. Kita semua tidak ingin ada masalah, ada badai, ada problem, saudara. Tidak kepengen. Saya pun secara pribadi, saya senang, saya mau hidup tanpa masalah. Sekarang pertanyaannya, apakah hidup tanpa badai itu senang, saudara? Apakah kita senang hidup tanpa badai ini? Coba kita umpamakan. Hidup tanpa badai itu seperti anak sekolah tanpa ulangan, tanpa ujian, saudara. Ini seperti orang bekerja tanpa ada tantangan. Hidup tanpa badai itu seperti anak-anak, saudara. Tidak usah diberi tanggung jawab. Terserah dia mau main, mau tidur, mau makan, terserah. Tidak usah diberi tanggung jawab. Hidup tanpa badai itu seperti otot, saudara. Jangan olahraga, jangan latihan, jangan angkat-angkat semua. Hidup tanpa badai itu seperti dokter tanpa praktek, saudara. Langsung saja, saudara, mengobati orang tanpa praktek dulu. Itulah hidup tanpa badai. Hidup tanpa badai. Apakah kita senang hidup tanpa badai seperti ini, saudara? Ternyata, saudara, judul poin ke-1 bukan hidup tanpa badai, tetapi tiada hidup tanpa badai. Ini yang benar, saudara. Tiada hidup tanpa badai. Jadi tidak ada, saudara, hidup kemudian tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Saudara, tidak ada, saudara.
Ketika kita memasuki tahun 2020, pada waktu saya ingat menyampaikan firman Tuhan, seringkali saya nyebutkan di awal-awal atau pergantian tahun 2020 ini tahun cantik, saudara. Ya, karena angkanya bagus, 2020. Kita susun rencana, target, saudara ya, jadwal-jadwal, juga khusus tahun 2020 ini saya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah siapkan itu semua jadwalnya sampai 1 tahun sampai 31 Desember 2020. Saya buat di Excel, saudara ya, jadwal pelayanan, jadwal pekerjaan, kemudian saya ada kepentingan ini, kepentingan itu, ganti STNK, servis mobil, dan macam-macam. Semua saya buat di Excel, saudara. Semuanya, saudara. Jadwal pelayanannya yang begitu padat, saudara. Saya tulis dan saya senang, saudara. Tetapi kenyataannya, saudara, mulai dari awal tahun terjadi badai yang luar biasa, yaitu badai COVID-19. Inilah, akhirnya rencana yang banyak itu banyak juga yang batal. Ya, enggak jadi, diundur dan sebagainya. Ini juga seperti perusahaan, wah punya rencana yang luar biasa, kemudian negara juga, saudara, ingin mengadakan begini, punya program ini dan sebagainya. Tapi akhirnya banyak yang batal, diundur, saudara. Inilah, kapal itu melambangkan kapal kehidupan kita, keluarga kita, mungkin itu perusahaan, organisasi, itu juga gereja, saudara. Gereja juga punya planning ini seperti ini, saudara. Tapi ternyata, saudara, adanya badai. Akhirnya berantakan semua, saudara. Harus diundur, harus diatur kembali dan sebagainya. Inilah, tiada hidup tanpa badai. Kita lihat apa kata Alkitab. Tiada hidup tanpa badai. Yang pertama, hidup yang sekarang ini, Alkitab mengatakan bahwa ini adalah hidup penuh dengan pergumulan, saudara. Di dalam Ayub 7 ayat 1 dikatakan bahwa manusia itu bergumul selama hidup di bumi ini, hari-harinya itu seperti orang upahan. Jadi bukan enak, mapan, semua jalan lancar, saudara, tapi penuh dengan perjuangan, pergumulan. Inilah hidup kita sekarang ini, saudara. Yang kedua, hidup sekarang ini adalah masa pelatihan. Di dalam Mazmur 144 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan itu mengajari tangan kita untuk bertempur. Tuhan mengajari jari-jari kita untuk berperang. Ini ditulis oleh Daud. Di mana Daud pada waktu kecil, pada waktu belum jadi apa-apa, Daud dilatih oleh Tuhan untuk tanggung jawab menggembalakan domba-domba bapaknya, saudara. Daud, saudara, itu menjaga domba-domba. Kalau ada singa, ada beruang, ada serigala, dia lawan, saudara. Karena itu Daud bisa menulis Mazmur 144 ayat 1 ini. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari, dia dilatih sama Tuhan untuk tanggung jawab, untuk bergumul, untuk bertempur, untuk berperang. Sehingga satu kali ketika Daud, saudara, menghadapi Goliat, Daud bisa berkata, kalau dulu Tuhan sudah tolong, kali ini Tuhan akan tolong saya. Kalau Tuhan sudah berikan kemenangan hari-hari yang lalu, hari ini juga menghadapi Goliat, saya sanggup untuk mengalahkan Goliat ini di dalam nama Allah. Luar biasa, saudara. Karena itu hidup kita, saudara, kalau ada masalah-masalah yang terjadi kecil-kecil, saudara, secara rutin bangun tidur sudah ada masalah, jangan kemudian kita ngomel. Yakobus mengatakan supaya kita bersuka cita. Karena apa? Itu tangan kita dilatih, jari-jari kita, otot-otot iman kita dilatih. Sehingga ketika menghadapi badai yang lebih besar, kita sudah siap, otot iman kita sudah kuat, rohani kita sudah kuat, saudara, untuk hadapi. Karena itu jalani dengan bersyukur. Mungkin ada kesulitan kecil-kecil, ada kekurangan apa, saudara. Saudara belajar pakai iman kita, bersyukur, kita percaya Tuhan pasti tidak salah. Karena itu kalau ada badai yang lebih besar, kita tidak tahu, saudara, badai COVID-19 ini mungkin sebentar lagi akan berakhir. Kita tidak tahu, mungkin ada badai yang lebih besar lagi, kita tidak tahu, saudara. Tapi ini buat latihan kita, ini masa pelatihan kita. Dan ini, saudara, kata Alkitab bahwa hidup yang sekarang ini, biarpun kita menderita,
saudara, ada banyak masalah, ini bisa mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Luar biasa. Dalam Roma 8 ayat 14, penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita hidup di dunia ini mungkin penuh pergumulan. Jangan takut, jangan susah saudara. Ya, jangan kemudian, aduh hidup ini kok seperti ini saudara. Ingatlah, kalau penderitaan itu saudara bukan karena dosa. Kalau kita menderita ada pencobaan atau ujian karena dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa saudara, kita hidup benar saudara, kalau kita banyak sekali penderitaan yang kita alami, itu mengerjakan satu kemuliaan yang luar biasa. Ya, inilah tiada hidup tanpa badai. Hidup saudara memang banyak masalah. Silih berganti saudara. Kadang-kadang masalah anak, belum selesai sudah masalah keuangan saudara. Seperti sekarang COVID-19 ini menimpa kesehatan manusia. Tapi ini juga apa saudara? Ini menimpa kepada pekerjaan. Akhirnya banyak orang yang juga tidak bisa bekerja. Dan kemudian ini juga akan menimpa dalam perekonomian. Ada banyak kejahatan, penipuan dan lain-lain saudara. Macam-macam. Jadi kehidupan ini silih berganti saudara. Masalah-masalah yang ada saudara. Kadang kecil, kadang besar, kadang cepat selesai, kadang-kadang lama seperti COVID ini, kita tidak tahu kapan selesainya saudara. Ada juga masalah-masalah dalam hidup kita, aduh rasanya kapan Tuhan selesai nih. Sudah saudara, kita hadapi hari demi hari. Ya, ini sebagai latihan iman kita. Seperti di dalam Ulangan 32 ayat 11, ini seperti anak burung Raja Wali. Anak burung Raja Wali saudara enak, setiap kali makan diberi oleh induknya. Tetapi saudara, induknya tidak ingin anaknya terus tergantung kepada ibunya saudara. Karena itu induk Raja Wali menggoncangkan sarangnya. Sehingga anak Raja Wali ini jatuh saudara. Terpaksalah dia mengepakkan sayapnya. Ya, kemudian saudara, apa yang terjadi? Itu dia belum bisa terbang. Dia terjun terus sampai ke bawah. Tapi induknya tahu dan kemudian dia sambar anak ini. Dan kemudian dikembalikan lagi ke sarang. Lewat berapa lama dilatih lagi saudara. Dan kemudian dia jatuh, dicoba lagi, agak bisa terbang tapi terus saudara terjun ke bawah, disambut lagi oleh ibunya. Berkali-kali. Tentunya anak Raja Wali tentu kalau bisa bicara, ibu sudah kapok, ibu jangan lagi, saya takut ibu, sudah ibu saya takut. Kalau ibunya ya sudah kamu makan saja di sarang ini aja saya beri, saudara. Maka anak Raja Wali itu tidak akan pernah bisa terbang. Karena kalau dia dilatih, dia bisa terbang. Demikian juga otot iman kita, saudara. Rohani kita, Tuhan latih supaya kuat. Sehingga kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Jangan takut, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan tiba-tiba badai mengamuk. Tiba-tiba badai mengamuk. Di mana mereka, saudara, ketika sudah berjalan, tidak berapa lama, kemudian ada angin timur laut. Dan menghantam mereka, ombak begitu tinggi, saudara, tiba-tiba. Padahal sebelumnya enak perjalanannya. Tapi sekarang kenapa kok ada badai seperti ini? Seperti ini, saudara, yang kita hadapi. Ya, badai sekonyong-konyong datang. COVID-19 ini sekonyong-konyong saudara. Ya, di akhir tahun dan kemudian awal tahun itu di RRC kita masih bilang enggak mungkin Indonesia kena. Tapi Maret saudara terjadi kegoncangan dan sampai sekarang saudara. Mungkin itu badai sekonyong-konyong. Ada sakit penyakit yang berat harus sampai di ICU saudara. Ada satu kecelakaan mendadak. Atau mungkin seorang bapak atau ibu dipanggil Tuhan padahal dia menopang kehidupan keluarga tersebut. Terjadi kegoncangan, ada badai saudara. Atau mungkin ada kebakaran, ada kebangkrutan, macam-macam, peperangan dan sebagainya. Jadi badai itu saudara kadang-kadang datangnya sekonyong-konyong, datangnya saudara. Di dalam Alkitab juga ada beberapa contoh. Misalnya murid-murid dan Tuhan Yesus di danau.
enak-enak berlayar, tapi tiba-tiba badai menerpa. Mereka hampir tenggelam. Saudara, ini tiba-tiba Matius 8 mengatakan sekonyong-konyong. Artinya apa? Mendadak, saudara. Demikian juga kemalangan yang dialami oleh Ayub. Ini juga mendadak, saudara. Ayub ini enak, sudah mapan, sudah luar biasa, saudara. Secara rohani juga bagus, secara ekonomi semuanya, dalam keluarga juga, saudara. Tetapi sekonyong-konyong, anaknya mati, perusahaannya hancur, tubuhnya juga, kulitnya, istrinya juga berbalik, saudara. Kadang-kadang badai itu mengamuk, tiba-tiba datangnya, saudara. Kita beri ilustrasi, seperti ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu diberitahu, anak-anak, nanti ini jadwalnya, kapan ujian, kapan ulangan, saudara. Sudah diberitahu, ada tanggalnya. Demikian juga ujian sekolah kehidupan kita semua, saudara, itu juga sudah diberitahu. Sudah diberitahu, saudara. Apa pemberitahunya? Ujiannya sewaktu-waktu. Ujiannya mendadak, saudara. Karena itu kita harus bersiap-siap. Kalau anak-anak diberitahu kapan tanggal ujian, mereka bisa bersiap, saudara. Tapi kalau gurunya mengatakan, ujian anak-anak ya mendadak, pokoknya belajar. Jadi pada waktu mata pelajaran tersebut, anak tersebut belajar, saudara. Belajar. Dia siap. Demikian juga, kita sudah selesai sekolah, tapi kita masih melanjutkan. Namanya sekolah kehidupan. Nah, dalam sekolah kehidupan ini, saudara, ini ada ujiannya, saudara. Dan Tuhan sudah beritahu apa? Yaitu mendadak, saudara. Karena mendadak ini, saudara, maka kita harus siap sedia selalu. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, ini ayat, saudara, jarang dibaca, tapi ayat ini bagus. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Diumpamakan orang yang tidak bersiap, saudara. Ini adalah seperti ikan. Ikan yang digoreng oleh ibu-ibu, saudara, menjadi ikan goreng atau ikan bakar. Itu sebelumnya, saudara, itu masih berenang. Dia tidak tahu, saudara, itu ada jala dan menangkap ikan tersebut. Kalau dia tahu, dia akan pergi menjauhi dari nelayan tersebut, saudara. Karena tidak tahu, akhirnya terjerat. Seperti burung, saudara, yang kita makan, yang digoreng, saudara. Burung juga tidak tahu, dia terjerat, saudara. Demikian juga manusia, karena tidak bersedia, akhirnya terjerat. Kita harus siap sedia, sewaktu-waktu. Jangan kemudian, ya enak, hidup ini seperti ini, sudah wis pasti. Ya, saya kaya kok, saya lihai, saya pandai, saya punya banyak teman-teman backing, saya punya kedudukan. Sudah, hidup sudah mapan, sudah enak, sudah, saudara. Lalu kemudian hidup foya-foya, hidup dalam dosa. Alkitab mengatakan bahwa kita harus siap sedia selalu. Seperti di dalam Lukas 21 ini. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, saudara. Karena kalau orang berpesta pora, dia lupa sama Tuhan. Dia mabuk, saudara, dengan kepentingan-kepentingan dunia. Dia melasatkan daging ini. Akhirnya pada waktu hari Tuhan datang, itu seperti jerat. Dikatakan seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Seperti jerat. Orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak tahu tanda-tanda zaman, saudara. Dan akhirnya dia hidup dalam dosa, dia ditipu oleh setan, dia meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Kedatangan Tuhan itu seperti jerat. Ada malapetaka, ada banyak bencana yang ditulis dalam Wahyu. Dia tidak bisa lari, saudara. Seperti sebuah jerat. Karena itu, saudara,
tiba-tiba badai mengamuk. Kata Alkitab adalah siap sedia selalu. Karena ujiannya adalah mendadak. Yang kedua, saudara, kita harus siap pondasi firman Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, di dalam Alkitab, dalam Lukas 6, itu diceritakan bahwa ada dua tipe orang, saudara. Ini lagi bangun rumahnya. Yang satu bangun dengan cepat-cepat, sudah tanpa pondasi, sudah pokoknya sudah cepat selesai. Tapi yang satu dengan susah payah, dia gali sampai ketemu batu, dia buat pondasi yang kuat, begitu lama, begitu capek, biayanya juga banyak. Padahal pondasi itu tidak dilihat oleh orang banyak. Beda dengan kalau bangunan luar, itu orang lihat, wah bagus ya, wah tinggi, wah mega ya, wah mewah ya. Tapi kalau pondasi orang tidak lihat, saudara, wah pondasimu berapa meter? Tidak lihat, saudara. Tidak ada orang tanya berapa pondasinya, saudara. Saudara, tetapi ada dua macam tipe manusia seperti ini. Dan ini selamanya baik-baik saja. Selama belum ada badai, dua rumah itu masih berdiri. Tapi kalau sudah ada badai, angin ribut, air bah, bencana alam, gempa bumi, baru kelihatan kualitas dari rumah tersebut. Rumah yang satu mulai goyang dan kemudian mulai hancur. Akhirnya selesai badai, ada dua kesimpulan. Apa? Yang satu roboh, hancur, berkeping-keping. Yang satu rumah itu tetap teguh, tetap kokoh, saudara. Karena itu jangan nunggu badai datang, lalu kemudian kita buat pondasi. Kita harus siap sedia. Mumpung sekarang, saudara, ya, kita masih bisa berbakti biarpun melalui online. Kita bisa di rumah juga, mungkin ada banyak waktu, kita bisa menggali firman Tuhan, saudara. Supaya apa? Kita bisa berdiri, rohani kita bisa dibangun, saudara, atas batu karang yang teguh. Sehingga satu kali ada badai yang lebih besar dari COVID-19 ini, kita tetap teguh. Karena itu kita belajar firman Tuhan. Kita dengarkan, kita gali, kita belajar, saudara. Dan kita lakukan firman Tuhan. Sehingga rumah rohani kita itu dibangun atas pondasi yang kuat. Satu kali, mau tidak mau, suka tidak suka, akan terjadi, saudara, goncangan yang besar. Memang kita tidak mau, kita tidak kepingin ada badai lagi, tidak kepingin. Saya pun juga tidak kepingin, saudara. Kita semua juga tidak kepingin. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, badai itu akan datang lagi. Bahkan lebih besar lagi. Karena itu, pilihan di tangan kita. Kita mau membangun rumah yang kokoh atau rumah yang hancur. Selama belum ada badai, rumah itu tetap sama. Tetapi ketika badai datang, disitulah kelihatan rumah mana yang dibangun betul-betul dengan pondasi yang kuat. Rumah yang mana asal-asalan. Karena itu kita siap-siap. Firman Tuhan itu makanan jiwa, saudara. Di dalam Amsal 1 ayat 33, ini firman Tuhan makanan jiwa. Dikatakan, siapa yang mendengar aku, ia akan tinggal dengan aman. Oh, luar biasa, saudara. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Artinya apa, saudara? Orang yang makan firman Tuhan, dikuatkan rohaninya, dia akan kuat dan dia akan terlindung dari malapetaka yang begitu dahsyat. Kita lihat lagi, saudara. Apa kata Alkitab untuk tiba-tiba badai mengamuk? Kita harus siap sedia, berjaga di dalam doa. Ini penting, saudara. Karena apa? Ketika kita berdoa, itu ada sumber kekuatan kita. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Seperti kali ini ada badai, banyak orang yang berdoa. Saudara. Kita berdoa supaya badai ini diam, saudara. Supaya gelombang-gelombang itu tenang. Sehingga kita, perahu kehidupan kita bisa berlabuh kepada pelabuhan kesukaan. Seperti ayat ini. Ayat ini memang tidak terkenal, saudara, tapi ayat ini begitu indah. Menunjukkan bahwa di dalam doa ada kuasa yang begitu besar, yang luar biasa. Saudara, kita gunakan hari-hari ini
Mungkin kesibukan banyak berkurang, aktivitas banyak yang depending sehingga kita banyak ada di rumah, saudara. Nah, kita bisa bersekutu dengan keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua. Kita bisa berdoa, saling mendoakan, saudara. Kita latih kita. Bukan hanya ketika ada badai kita lalu rajin berdoa. Itu memang bagus. Tapi biarpun tidak ada apa-apa, kita berdoa. Baca firman Tuhan, tetap siap sedia. Kita lihat pokok yang berikutnya adalah putus asa di tengah badai. Putus asa di tengah badai. Seperti perahu tadi, saudara, di mana mereka pasang itu alat-alat penolong. Mereka liliti, mereka berusaha, mereka takut, saudara, perahu itu tenggelam. Kemudian mereka juga berusaha bagaimana supaya kapal itu jangan sampai terlalu berat. Mereka buang semua muatan-muatan. Biarpun ini benda berharga, saudara, terpaksa dibuang semua. Masih terlalu berat, mereka juga buang itu semua, saudara. Itu bahkan peralatan besi-besi dengan tangan mereka sendiri dibuang, saudara. Supaya kapal itu jangan terlalu berat. Akhirnya sudah, badai belum berhenti, mereka putus asa sudah. Aduh, sudah matahari sudah tidak ada, bintang tidak ada, tidak tahu ini malam, ini siang, ini hari keberapa sudah, kapan selesainya, langit begitu gelap, saudara. Sudah mereka putus asa, sudah rasanya mau mati, seperti gambar ini, saudara. Demikian juga, seperti COVID-19 ini, saudara. Kapan berhentinya? Sering orang senang, oh ya, Juni nanti berhenti, wah senang, saudara. Oh nanti kapan? Oh nanti September, senang, saudara. Orang senang. Dan itu memang ada perhitungannya. Nah seperti ini, saudara, di RRC. Nah RRC sudah selesai. Ya, di mana masa pandemi ini sudah mengalami puncak dan sudah reda di RRC. Memang ada 1-2 kasus, saudara, tapi itu sudah bisa ditangani dengan baik. Dan kemudian itu melandai. Ya, mereka senang. Mereka sudah melewati badai tersebut, saudara. Nah, selain RRC ada lagi yang lain seperti Thailand. Ya, mereka sudah, saudara, ini sudah menang, ya. Seperti Korea Selatan, saudara. Ini grafiknya sudah turun. Ya, apa ada kasus yang sedikit-sedikit mereka bisa atasi. Hong Kong pun juga sudah selesai. Mereka sudah menang, saudara. Tapi ada yang juga hampir menang. Contohnya Malaysia. Grafiknya sudah sampai puncak, saudara, tapi belum sampai melandai ke bawah. Ini Italia. Italia kita tahu hari-hari yang lalu begitu dahsyat, saudara. Juga Jerman banyak sekali yang meninggal, ya, saudara. Tapi, saudara, itu grafik sudah mulai turun, sudah melewati puncak, saudara. Sehingga mereka tahu ini kapan COVID akan berakhir, mereka sudah tahu, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia, saudara? Seperti ini. Seperti Amerika masih memuncak, saudara. Dahsyat sekali. Singapura dan juga Indonesia, saudara. Grafik terus tetap naik, saudara. Seperti ini. Ya, saudara. Jadi kalau sudah seperti ini mau kapan puncaknya? Kapan melandai ke bawah? Kapan mau berhenti, saudara? Kadang-kadang hidup seperti ini kapan? Sampai capek. Ini PSBB diulangi lagi, saudara. Tahap yang kedua. Karena yang pertama tidak berhasil, ya masih banyak gejolak. Akhirnya Surabaya Raya, yaitu 3 kota, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, saudara, diulangi lagi 2 minggu lagi, saudara. Inilah, kadang-kadang kemudian, aduh, tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang, saudara, tidak bisa sekolah, macam-macam, tidak bisa berbakti. Akhirnya putus asa, saudara. Nah, di tengah-tengah putus asa ini, saudara, kita lihat kekuatan manusia itu terbatas. Yakobus mengatakan bahwa manusia itu seperti uap. Hidup manusia itu seperti uap seperti ini, saudara. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Manusia itu seperti hembusan napas. Seperti COVID ini, saudara. Kita lihat, itu virus, saudara. Tidak kelihatan. Virus itu kecil sekali, saudara. Tapi manusia takut, semua takut. Memang kita harus waspada, saudara. Karena memang tidak kelihatan, saudara. Kecil, bukan sesuatu Goliat yang besar, tapi kecil, tapi kita takut. Tapi, saudara, virus itu mati kena
sabun, air sabun, kena alkohol, saudara. Tapi kita tidak mati kena sabun, tidak kena alkohol, saudara. Saudara, inilah manusia itu terbatas. Demikian juga kekuatan uang itu juga terbatas. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, kekayaan ini tidak tentu, saudara. Ada orang, saudara, kaya, tetapi kemudian kena COVID, sudah tidak bisa kelas 1, tidak bisa kelas VVIP. Biarpun banyak uangnya, karena kamar rumah sakit juga sudah penuh, tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya mati, saudara, dengan kelas yang rendah, kelas 3 atau kelas bangsal. Saudara. Seperti itu, apa gunanya uang itu? Kalau pada waktu biasa mungkin uang itu wah banyak artinya. Tapi saat seperti ini, ada juga pengusaha, saudara ya, akhirnya dia bunuh diri. Ada juga yang bercerai macam-macam, padahal dia kaya, saudara. Jadi uang itu bukan segalanya. Uang memang penting, tetapi kalau orang mengandalkan kekayaan, dia akan kecewa, saudara. Kita lihat berapa banyak uang yang dihabiskan untuk COVID ini. Ya, RRC saja, saudara, untuk menyelesaikan COVID ini, dia selesaikan dengan 847 triliun, saudara. 847 triliun. Luar biasa. Indonesia berapa, saudara? Indonesia 405 triliun. Sebenarnya uang ini bisa buat jalan tol, buat mengentas kemiskinan, saudara. Uang ini begitu banyak, saudara. Luar biasa. Tapi untuk mengatasi COVID yang tidak kelihatan seperti ini, untuk supaya saudara bisa membayangkan 400 triliun itu seberapa ya. Saudara, tahun lalu kan kita ingat bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota, benar ya? Dari Jakarta menuju ke Kalimantan. Berapa biayanya? Biaya untuk memindahkan ibu kota adalah 466 triliun. 466 triliun. Inilah biaya untuk memindahkan ibu kota sebesar itu. Sekarang digunakan untuk apa? Untuk COVID ini, saudara. Begitu besar biayanya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Belum lagi oleh individu. Beli hand sanitizer, belum beli apa-apa, saudara. Obat, vitamin, macam-macam. Berapa kalau ditotalkan semuanya, saudara. Karena itu kekuatan manusia terbatas. Kekuatan uang juga terbatas. Tapi kekuatan Allah tidak terbatas. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara, karena itu saudara, kita jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kekayaan kita. Tapi andalkan Tuhan di saat-saat kita sudah tidak punya harapan lagi seperti ini, saudara. Sakaria mengatakan bahwa bukan karena keperkasaan kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Seperti Paulus mengatakan apa? Ketika aku lemah, di situ aku kuat. Paulus mengalami banyak masalah. Kalau tadi kita mendengar satu kisah tentang karam kapal satu kali. Tapi secara keseluruhan Paulus mengalami 3 kali. Belum lagi disiksa, didera, saudara. Macam-macam kesulitan. Jadi Paulus mengalami banyak sekali kesulitan. Tapi Paulus mengapa bisa kuat? Kenapa tidak putus asa? Kenapa, saudara? Secara manusia Paulus bisa down. Paulus mengatakan apa? Ketika aku lemah, justru di situ aku kuat. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, aduh rasanya ekonomi. Besok mau makan apa? Mungkin kontrakan juga sudah mau habis, atau kos-kosan sudah mau habis ini, disuruh pindah, aduh bagaimana, sudah susah, aduh. Saudara, pekerjaan juga tidak bisa apa dikerjakan, mau berusaha ini ternyata gagal, mau coba ini ternyata juga tidak berhasil, saudara. Saudara, jangan putus asa. Saatnya
andalkan Tuhan, saudara. Tuhan, aku lemah, tapi Engkau kuat. Aku terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Aku manusia biasa Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang luar biasa. Karena itu hadapi saudara. Jangan takut, jangan putus asa. Kita tidak tahu COVID sampai kapan selesainya. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan sudah pelihara sampai hari ini. Tuhan sudah tolong sampai hari ini. Tuhan juga akan tolong besok. Saudara, kita lihat, jangan putus asa. Dan yang keempat, saudara, pasti ada berkat di balik badai ini. Supaya apa? Tuhan mau manusia bertobat, saudara. Nah, memang kejadian COVID ini menimpa semua manusia, semua bangsa, semua ras, ya, semuanya kena, saudara. Nah, dalam kejadian yang sama ini, bagi sebagian orang, saudara, ini mungkin sebagai hajaran. Bagi sebagian orang, ini sebagai ujian. Bagi sebagian orang, mungkin ini sebagai hukuman, saudara. Tapi terlepas dari apapun itu, biar kita mau koreksi. Mungkin ada salah. Hari-hari yang lalu kita hidup sembrono. Tidak taat firman Tuhan. Kemudian kita melakukan dosa-dosa. Kita menipu. Mungkin macam-macam dosa yang lain. Berzina, macam-macam, saudara. Bertobat, saudara. Tuhan ingin supaya kita tahu di balik COVID ini, Tuhan supaya kita tahu ini hajaran Tuhan. Supaya kita bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, saudara. Kita lihat orang takut kepada virus, saudara, yang tidak kelihatan. Kenapa tidak takut kepada Tuhan? Kalau virus corona bisa membunuh, iya, membunuh manusia sampai dalam kubur, saudara. Tapi kenapa tidak takut kepada Allah yang bisa membuang manusia yang tidak bertobat ke dalam neraka, saudara? Kita harus takut kepada Tuhan. Sering manusia cuma takut kepada orang, manusia takut kepada virus, saudara, malapetaka. Takutnya seperti itu. Memang kita harus waspada, tidak boleh sembrono. Tapi kita harus takut kepada Allah. Kita lihat maksud Tuhan. Yang kedua, bagi sebagian orang, supaya Tuhan mau untuk memurnikan iman kita. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, saudara, bergembiralah akan hal itu. Wah, masa ada pencobaan, ada badai, kita disuruh gembira, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Memang, saudara, kita semua susah. Dengan berbagai pencobaan yang ada di seluruh dunia, kita juga susah. Sama-sama semua juga susah. Pedagang juga susah, pegawai juga susah, pemerintah juga susah, rakyat juga susah, semua negara juga susah, saudara. Tapi, saudara, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Justru dengan adanya ini, saudara, bisa dimurnikan iman kita. Iman kita seperti apa? Seperti emas. Seperti emas itu kadang-kadang masih ada campurannya. Tapi lewat dipanaskan atau perak, saudara, itu dipanaskan, akhirnya emas itu menjadi murni. Kalau tidak, emas itu banyak sekali campurannya. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang ada kurang benar, saudara. Tersinggung, ada kepahitan, ada macam-macam kesalahan yang kurang baik. Kelihatannya, oh sudah rohani, sudah rajin ke gereja, sudah pelayanan. Tapi ada sikap-sikap yang kurang betul. Tuhan mau murnikan supaya rohani kita makin meningkat, saudara. Jadi ada berkat, biarpun kelihatannya, saudara, ini secara rohani. Kemudian berkat yang terakhir, yaitu Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Supaya apa? Supaya kita tahu apa maksud Tuhan. Seperti satu orang bapak. Bapak ini kemudian lihat anaknya nakal, saudara ya, kemudian dimarahi.
Satu kali terlalu nakal, kemudian dia harus pukul, saudara ya. Anak kecil ini dengan tangannya dia pukul. Kamu tidak boleh ya nakal, tidak boleh diulangi lagi. Dia pukul, saudara ya. Setelah selesai, saudara, bapak ini tanya kepada anaknya, "Nak, kamu tahu kenapa bapak marah? Kenapa bapak saya pukul kakimu tadi? Kenapa bapak rotan kamu?" Anaknya bilang, "Tidak tahu, Pak." Apa ya? Bapaknya, saudara, merasa getun bahasa Jawanya, saudara. Aduh, dia sudah marah, dia sudah pukul anaknya, tapi anaknya tidak tahu apa-apa kehendak bapaknya, saudara. Kita harus tahu, saudara. Jangan kemudian COVID ini datang, kita tidak tahu kehendak Tuhan itu apa. Ya sudah, memang semuanya sudah ya wabah ini semua mengena pada dunia, ya semua sama-sama lah. Semua sudah rame-rame, semua kena. Tidak, saudara. Setiap pribadi Tuhan punya rencana, saudara. Apalagi bagi orang yang mencintai Tuhan. Segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu kita cari kehendak Tuhan. Tuhan, apa Tuhan kehendakmu? Ya. Demikian juga, saudara. Ini secara rohani. Demikian juga secara jasmani. Mungkin Tuhan pimpin, ya, dengan tidak adanya pekerjaan, usaha apa, kita tidak tahu. Ya, mungkin Tuhan suruh coba buka masakan ini. Siapa tahu, saudara, kalau jelas-jelas pimpinan Tuhan, silakan. Atau kerjakan ini. Atau apa. Coba berusaha, saudara. Sambil berdoa, Tuhan akan pimpin, saudara. Sehingga, saudara, kita bukan hanya persiapan secara jasmani, juga secara rohani, saudara. Ya, demikian juga secara kehidupan sehari-hari. Mungkin, saudara ya, dengan adanya COVID ini, kita mungkin bisa bersih-bersih rumah, saudara. Ya, kita ada di rumah sama-sama. Ayo, biasanya tidak sempat menata barang-barang, tapi dengan adanya ini COVID, kemudian kita bisa menata barang, kemudian rumah menjadi rapi, menjadi bersih, saudara. Ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang tertunda kita bisa lakukan, saudara. Ya, ini menjadi satu kebajikan buat kita semua, saudara. Jangan kemudian ya sudah enak sudah PSBB, sudah libur, kerjanya libur sudah. Kemudian sudah tidur-tiduran di rumah, kemudian pakai HP terus, saudara. Kemudian lihat gambar-gambar porno, sudah menikmati hidup ini sudah cukup sudah. Kalau soal makan sudah cukup sudah. Kemudian hidup menjadi sia-sia. Jangan, saudara. Secara jasmani kita pikirkan apa yang baik untuk rumah tangga kita. Secara rohani juga kita pikirkan, saudara. Jadi pasti ada berkat di balik badai. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kelima adalah berani mengarungi badai. Ya, berani mengarungi badai. Bagaimana kita bisa berani, saudara? Kita bisa berani kalau kita tahu. Tahu apa? Pertama, kita tahu bahwa pencobaan yang menimpa kita itu tidak lebih dari kekuatan kita. Tuhan itu tidak bodoh, saudara. Tuhan izinkan adanya pencobaan COVID ini. Tuhan sudah ukur setiap manusia. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lebih dari kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, saudara. Tidak lebih dari kekuatan kita. Sebagai orang percaya, kita punya Allah yang setia. Allah tidak akan biarkan kemudian kita dicobai. Aduh, sampai tidak kuat, sudah sampai kemudian mati, sudah hancur semua. Enggak, saudara. Kita diberi kekuatan sama Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 ini luar biasa. Di dalam poin yang kedua, saudara, mengapa kita berani? Kita jangan takut. Sebab kita tahu apa? Pasti ada jalan keluarnya. Masih dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Tuhan itu, saudara, memberi jalan keluar. Sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Jangan kemudian ada masalah, sudah lari.
Sudah takut saya menghadapi ini. Pasti ada jalan keluarnya. Seperti kunci, saudara, gembok. Ya. Gembok dibuat sama pabrik, selalu berpasangan dengan apa? Dengan kuncinya, betul ya? Kita gembok dan kemudian ada kuncinya, pasti ada pasangannya. Tidak mungkin kemudian pabrik buat gembok saja, dijual, saudara. Terus kemudian orang gembok tidak bisa buka lagi, saudara. Ada kuncinya. Demikian juga guru-guru memberi soal ujian, saudara. Ada kuncinya. Demikian juga pencobaan yang kita alami, ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Jangan takut, saudara. Jangan gentar. Dengan mengetahui 2 tahun ini aja, kita berani menghadapi, mengarungi badai yang luar biasa. Seperti grafik ini, saudara, ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami itu masih di bawah dari kekuatan kita. Jangan takut, saudara. Mungkin saudara-saudara mengatakan enak aja, Pak Pendeta mengatakan jangan takut, saudara. Saya ini loh yang ngalami, besok mau makan apa? Saya ini loh yang mengalami pencobaan yang begitu besar. Pak Pendeta enak aja ngomong, pencobaan yang kamu alami tidak lebih dari kekuatanmu, enak aja. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pun sama dengan Bapak Ibu. Saya pun juga mengalami pencobaan-pencobaan, aduh rasanya tidak kuat Tuhan. Masalah dalam pelayanan, aduh Tuhan tidak kuat Tuhan. Masalah dalam pekerjaan, aduh Tuhan, sudah tidak kuat aku Tuhan. Masalah dalam keluarga, aduh Tuhan. Masalah dalam keuangan, aduh silih berganti masalah-masalah yang besar. Saya juga mengalami, saudara. Tapi kalau saya sanggup, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan. Saya tahu pencobaan yang saya alami tidak lebih dari kekuatan kita. Selain dengan kekuatan kita, saudara, kekuatan kita kecil. Tapi kita punya kekuatan Tuhan yang luar biasa. Allah, kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Begitu tinggi. Bahkan kekuatan Allah itu tidak terbatas. Oh, haleluya. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Kalau saya menang, saudara juga menang. Pastikan yang maha besar ada di dalam saya. Pastikan yang maha besar ada di dalam setiap saudara. Saya percaya di dalam ruang dengar saudara, dalam kamar-kamar, dimanapun saudara berada, kapanpun live streaming ini diputar kembali, saya percaya kuasa Tuhan sedang melanda setiap saudara yang melihat dan mendengar ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan saudara, kenapa kita berani? Karena kita tahu apa? Kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, begitu teliti. Saudara, seperti Paulus mengatakan, menguatkan kepada orang-orang, ya, dikatakan, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalamu. Artinya satu rambut pun, saudara, dihitung sama Tuhan. Tuhan itu begitu teliti dan begitu sempurna. Demikian juga adanya virus, saudara. Tuhan juga tahu. Nanti kita berdoa, saudara, supaya Tuhan protect, supaya jangan ada virus, bakteri, penyakit apapun. Tuhan bentengi setiap kita, saudara. Itu begitu teliti dan begitu sempurna. Biarpun ada kematian 1.000, kematian 10.000, saudara. Tapi kita tetap berdiri. Artinya apa? Artinya Tuhan itu begitu teliti dan begitu sempurna. Jangan takut, saudara. Memang, saudara, kalau kita menghadapi, aduh kok rasanya takut. Tapi kita ingat lagi. Tahu tidak lebih dari kekuatan kita. Tahu pasti ada jalan keluarnya. Tahu bahwa Tuhan itu pelihara dengan sempurna. Haleluya. Saudara, di dalam pokok yang ke-6, saudara, pokok yang ke-6 dikatakan badai pasti berlalu. Di sini tidak dikatakan badai akan berlalu, tapi badai pasti berlalu. Seperti perahu tadi, saudara, mereka kemudian hari ke-14 lihat, loh, samar-samar
kelihatan teluk itu, saudara. Wah, itu pulau itu. Dan kemudian mereka bersuka cita, ini satu pengharapan, saudara. Inilah, saudara, badai pasti berlalu. Kita yakin, saya yakin bahwa saya sudah menerima, saudara. Kita berdoa dan kita yakin bahwa badai ini pasti berlalu. Kelihatan ini badai masih berlangsung, kita tidak tahu sampai kapan, saudara. Tapi kita genggam, kita percaya. Seakan-akan kita sudah terima, saudara. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Di alam nyata kelihatannya masih jalan. Persoalan belum selesai. Badai masih ada. Problem masih berlangsung, saudara. Tapi ketika kita berdoa, saudara, apa yang terjadi? Kita genggam kemenangan itu. Kita terima janji-janji Tuhan, saudara. Kelihatannya masih belum, tapi kita sudah genggam itu. Kita menang, kita sudah terima. Inilah iman sejati. Iman sejati bukan kemudian, iya ya, kelihatannya sebentar lagi COVID sebentar lagi selesai. Oh iya, sebentar lagi kelihatannya persoalanku hampir selesai. Wah, saya beriman. Itu perhitungan manusia, saudara. Iman sejati. Ketika semuanya tidak mendukung. Iman sejati ketika tidak melihat apa-apa, tapi berani mempercayai Allah yang luar biasa. Itu namanya iman sejati. Iman sejati berani menggenggam janji Tuhan. Belum terjadi, tapi sudah digenggam di dalam alam roh. Saya percaya Tuhan, saya terima Tuhan. Karena itu saudara, yang sakit, terima kesembuhan ini. Yang takut, saudara, terima kemenangan itu. Saudara yang mungkin kesulitan keuangan, mungkin harus bayar apa, saudara, terima janji Tuhan ini. Engkau akan terima. Iman sejati itu berani mempercayai Allah yang luar biasa. Iman sejati adalah mata yang tembus sampai di belakang badai. Haleluya. Ada badai, tapi dia matanya bisa tembus sampai dia lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Badai pasti berlalu. Artinya yakin bahwa saya pasti bisa. Seringkali dalam pencobaan, godaan, aduh, saya apa bisa ya? Aduh, saya takut. Aduh, sudah nanti bangkrut sudah. Aduh, nanti sudah mati sudah. Aduh, nanti hancur. Yang pertama-tama kata-kata negatif, saudara. Jangan demikian, saudara. Saudara harus yakin bahwa saya bisa. Roma 8 ayat 31 mengatakan apa? Kalau Allah di pihak kita, sekali lagi kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Katakan, tidak ada, saudara. Kalau Allah di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada. Kalau Allah di pihak saudara, ada yang melawan? Katakan tidak ada, saudara. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia maha kuasa, dia maha kuat, luar biasa, saudara. Karena itu yakin saya pasti bisa. Saudara, memang kita lihat fakta. Aduh, kalau saya kaya, wah saya bisa. Punya modal, bisa mengerjakan pekerjaan ini. Wah kalau saya S1, S2, S3, wah saya pasti bisa. Itu mengandalkan diri sendiri, saudara. Ya kalau saya umpamanya punya backing, ya punya koneksi, orang gede-gede, saudara. Wah saya pasti berhasil dalam proyek ini. Itu namanya biasa. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita tidak punya apa-apa, kita orang biasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itulah kejadian mujizat yang luar biasa. Haleluya. Karena itu andalkan Tuhan, saudara. Badai pasti berlalu. Yakin bahwa saya lebih dari pemenang. Kita ini lebih dari pemenang, saudara. Memang kita sedang menjalani kronos. Menjalani kronos. Saudara tahu ya, sekarang sore, besok pagi, saudara. Terus itu namanya kronos. Tapi saudara, kairos bisa melihat
di ujung kita bisa lihat kita orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Pastikan saya, saudara, adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak menyediakan kekalahan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak menyediakan kemenangan kecil-kecilan. Tuhan juga tidak menyediakan kemenangan yang besar. Tapi Tuhan memberikan kemenangan terbesar. Kemenangan mutlak. Kemenangan di atas kayu salib. Itulah kemenangan mutlak. Kalau kemenangan mutlak diberikan kepada saya pun juga menang mutlak. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, dia menang mutlak. Dan kemenangan diberikan kepada saudara, saudara juga menang mutlak. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita bisa keluar lebih daripada seorang pemenang. Kita bukan orang kalah, saudara, tapi kita orang yang menang. Hidup seperti ini adalah hidup yang excited. Hidup seperti ini, saudara, hidup yang bergairah. Jadi bukan orang Kristen, loyo, aduh sumpek, bete, galau, ya begini-gini aja sudah. Gaji juga enggak naik-naik, aduh sudah, sumpek sudah. Saudara, tinggalkan itu semua. Mulai hari ini, detik ini, terima kemenangan mutlak. Maka kekristenan saudara menjadi kekristenan yang luar biasa. Terima sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Hidup saudara menjadi hidup yang berarti saudara. Pencobaan boleh datang, kita hadapi. Badai boleh datang, kita terobos menembus badai. Kita hadapi, jangan takut saudara. Ujung-ujungnya seperti zaman dulu saudara, saya suka nonton film dulu. Sekarang sudah tidak pernah lagi saudara. Itu apa? Sudah lakonnya pasti menang. Lakonnya pasti menang saudara. Sudah, kelihatannya mendebarkan, waduh begitu seru. Sudahlah. Orang yang buat skenario, saudara ya, sutradara, sudah ujung-ujungnya, saudara, lakonnya pasti menang. Saudara, Yesus, sutradara yang jitu. Yesus, pembuat master plan kehidupan kita. Karena itu dia pastikan, saya menang, saudara menang. Hidup kita berkemenangan, sehingga kita bisa berjalan dalam pawai kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan puji Tuhan. Haleluya saudara. Kita lebih dari pemenang. Yang ketujuh saudara. Sesudah badai. Saudara. Ini ada badai apa lagi? Sesudah ini ada badai apa lagi? Saya membuat poin ini sebenarnya terus terang aja saya, aduh Tuhan, artinya ada badai lagi Tuhan ya. Lebih baik berhenti di poin 6 sudah, kita seorang pemenang sudah. Tapi mau tidak mau saudara, poin ini harus ada. Sesudah ini badai apa lagi saudara? Seperti ini saudara, ketika mereka sudah terhempas ya di pulau, mereka berenang, mereka sampai di pulau, saudara semua selamat, sudah, aduh lega sudah badai sudah berlalu, mereka senang, bisa bernapas lega, saudara, mereka kedinginan, mereka bisa pasang api unggun, sudah enak sudah. Tapi ketika ada api unggun, kemudian Paulus saudara ambil ranting-ranting untuk menyalakan, membesarkan api unggun, apa yang terjadi? Tiba-tiba itu ular keluar dari ranting-ranting yang ada di api unggun dan menggigit tangannya Paulus saudara. Dan kemudian dikebaskan saudara, oleh Paulus dikibaskan gini, masuk dalam api ini saudara. Loh, badai sudah berlalu. Sekarang ada persoalan lagi saudara. Orang-orang bilang, ya ini orang dosa ini. Orang ini sudah lepas dari badai lautan. Tapi ternyata dewa tidak menghendaki dia hidup. Sekarang dia digigit ular ini pasti orang dosa. Tapi ketika itu Paulus mengibaskan ularnya, bes, gini. Orang-orang tunggu. Ini ular-ular berbisa. Dilihat 1 menit, 2 menit, 10 menit. Paulus biasa-biasa saja, tak mati. Saudara.
Akhirnya mereka lihat, wah ini orang luar biasa, saudara. Saudara, kadang-kadang hidup seperti itu. Selesai persatu persoalan, ada lagi persoalan yang lain, saudara. Karena itu kita lihat, sesudah ini badai apa lagi, saudara. Alkitab mengatakan, akan tiba masa yang sulit. Seperti dalam Lukas 21 ayat 9-11, saya baca saudara. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dari ayat ini saudara, banyak sekali pengertiannya. Salah satu adalah mendadak, sekonyong-konyong. Tadi dikatakan hal-hal yang mengejutkan. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Mungkin adanya namanya peperangan, pemberontakan, teror. Penyakit sampar ini itu wabah-wabah lagi terjadi tipe yang lain, saudara. Tidak tahu, saudara. Ada gempa bumi, malapetaka, macam-macam, ya juga tidak tahu, saudara. Yang jelas kata Alkitab, saudara, sesudah badai COVID ini akan tiba masa yang sulit. Ini sudah dinubuatkan. Tidak perlu hamba Tuhan kemudian seorang nabi, saudara ya, menubuatkan, wah akan terjadi begini. Ya boleh saja kalau memang itu dari Tuhan. Tapi Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa hari-hari ke depan ini sulit. 2 Timotius 3 ayat 1 ini. Sehingga orang jadi putus asa. Saudara, kemudian menjadi takut. Tapi kalau kita sudah dilatih, ya kita siap sedia di dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam kerohanian kita berani untuk menghadapi. Kita tidak putus asa. Justru ini satu pengharapan. Wah, Tuhan hampir datang. Saudara, hari-hari ke depan ini sulit. Makin lama makin sulit, saudara. Yang kedua, saudara, akan tiba yang namanya waktu pemurnian. Dalam Sakaria dikatakan bahwa sepertiga umat Tuhan itu akan dimasukkan dalam tungku api. Saudara. Seperti emas itu dimurnikan. Terus seperti perak dimurnikan untuk menguji mereka. Artinya apa? Tidak mungkin kemudian dimurnikan, saudara, ya biasa-biasa saja. Tapi dipanaskan dalam tungku. Inilah tubuh Kristus. Itu kemudian saudara, itu akan masuk dalam 3,5 tahun yang pertama. Ini dimurnikan seperti ini. Pencobaan yang begitu dahsyat. Aduh rasanya saudara, ini dimurnikan dengan berbagai pencobaan. Tapi ini justru memurnikan kita. Sehingga orang yang sungguh-sungguh akan muncul seperti emas. Seperti perak yang murni. Dan kemudian saudara, selain itu akan tiba zaman antikris. Tadi seperti gambar ini saudara, kalau kita mau dimurnikan, maka di pertengahan kita akan diangkat oleh Tuhan. Sudah murni, seperti tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus, diangkat saudara. Seperti mempelai Kristus, seperti ini. Tapi orang-orang yang tidak siap, saudara, akan masuk saudara dalam zaman antikris seperti ini. Oh begitu banyak masalah, hukuman, bencana alam, antikris berkuasa. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang Kristen yang tidak berjaga-jaga, tertinggal dan akhirnya dibunuh oleh antikris. Jangan sampai saudara kita seperti ini. Biar kita mau dimurnikan dan kemudian kita ikut di dalam pengangkatan. Saudara. Baik saudara, kita coba lihat rangkum semuanya. Ya, menembus badai. Menembus badai. Yang pertama adalah bahwa tiada hidup tanpa badai. Hidup itu pasti ada badai. Di mana hidup sekarang ini memang penuh dengan pergumulan. Ini untuk melatih kita, saudara, supaya kita kuat. Dan ini mengerjakan satu kemuliaan
Tuhan yang luar biasa. Jangan bersungut-sungut saudara. Ya. Dan kita harus tahu, kita harus siap-siap. Kenapa? Badai itu datangnya tiba-tiba, langsung mengamuk saudara. Belajar firman Tuhan. Tekun dalam doa saudara. Dan yang ketiga saudara, jangan putus asa kalau badai itu masih berjalan saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, terbatas. Jangan andalkan kekuatan uang kita, terbatas. Tapi kita andalkan Allah yang tidak terbatas saudara. Yang keempat saudara, kita harus tahu. Di balik badai ini ada berkat yang indah. Justru saudara dalam pencobaan ini saudara ya, supaya kita makin dimurnikan rohani kita makin indah. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita saudara. Yang kelima saudara, kalau kita mau mengarungi badai ini, kita harus tahu. Badai yang terjadi tidak lebih kok dari kekuatan kita. Dan pasti ada jalan keluarnya. Dan pasti kita keluar lebih dari seorang pemenang saudara. Tuhan akan pelihara kita dengan sempurna, dengan teliti, saudara. Badai pasti berlalu. Kita yakin kita bisa sanggup menembus badai. Dan yang terakhir, sesudah ini ada badai lagi. Jangan takut saudara. Ya kita jalani aja waktu-waktu ini saudara. Ya jangan khawatir saudara. Hadapi kalau hari ini kita sanggup, besok juga sanggup. Saudara. Kalau hari ini kita sudah aduh, tidak kuat saudara. Sudah bersungut-sungut. Itu berarti kalah. Kita percaya saudara. Orang yang khawatir saudara itu adalah orang yang tidak percaya perlindungan Tuhan. Tapi orang yang tidak khawatir dia percaya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan cukup untuk sehari. Besok juga cukup. Besok juga cukup. Kalau kita melihat satu tantangan yang besar. Seperti batu saudara. Ada dua pendapat. Ini boleh dikata batu sandungan sehingga orang itu jatuh, saudara. Atau batu ini menjadi batu loncatan. Pilihan di tangan kita. Berapa banyak batu pencobaan COVID-19. Berapa banyak orang ini menjadi batu sandungan, kehancuran, kebangkrutan. Tapi bagi orang yang percaya, batu pencobaan ini menjadi batu loncatan. Kita akan terbang tinggi. Kita akan melompat jauh menuju kemuliaan Tuhan. Memang saya tahu kita tidak kuat, tahu saudara. Tapi kita kuat karena kita punya Tuhan. Yesus kekuatan kita. Kadang-kadang grafik kita seperti ini saudara. Kadang naik turun, aduh Tuhan tidak kuat. Tapi kalau kita di dalam anugerah Tuhan, kekuatan kita tanpa batas. Haleluya. Sehingga kita keluar lebih dari seorang pemenang. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah kemenangan ini. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang menembus badai. Tuhan kuatkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, saudara yang sakit, taruh tangan saudara yang sakit, di tempat yang sakit. Hamba-Mu berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan yang sakit, yang sedang mendengarkan dan melihat live streaming ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit sembuh, sakit penyakit sudah diambil alih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara ada yang kesulitan keuangan, pekerjaan. Sudah rasanya mau apa? Hamba-Mu berdoa, Engkaulah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi. Kalau Tuhan sudah tolong hamba-Mu, Tuhan juga tolong setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jendela sorga dibuka dan Tuhan turunkan berkat-berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Engkau tolong bangsa Indonesia
para pemimpin, Bapak Presiden dan jajarannya semuanya. Tuhan jamah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, supaya Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia mendapat satu kekuatan. Tuhan, kami berdoa biar Indonesia bebas corona dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu semuanya. Tuhan, Engkau tolong dan Tuhan protect ya Tuhan semuanya Tuhan. Jangan sampai ada yang kena virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan protect, Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.